Apakah kita sudah merasa kita melakukan semua yang Tuhan perintahkan kepada kita? Dengarkan baik-baik. Seorang muda ini, seorang pemuda yang kaya ini, dia merasa bahwa dia sudah melakukan seluruh perintah Allah. Jadi kalau hanya itu saja Tuhan yang menjadi persyaratan saya masuk ke dalam hidup yang kekal, maka saya percaya saya sudah pasti pintu surga terbuka untuk saya masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Tapi perhatikan baik-baik apa jawab Yesus. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi apa kekurangan daripada seorang pemuda yang kaya ini? Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan peroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Oke, dia tidak berzina. Oke, dia tidak membunuh. Oke, dia tidak bersaksi dusta. Oke, dia tidak mencuri. Tetapi perhatikan di sini. Dia adalah pemuda atau orang kaya yang kikir di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang apa? Pergilah jual semua. Ini sebenarnya Tuhan sedang menguji hatinya. Saya yakin ketika dia memutuskan untuk pergi menjual, mungkin Tuhan bilang begini, saya sudah tahu hatimu, jual saja sebagian, dan sebagian kau pakai. Paling tidak dukung saya dalam pelayanan, begitu toh? Haleluya. Itulah cara Tuhan menguji. Kalau Tuhan yang menguji kita, dia akan bertanggung jawab atas kita. Sama seperti siapa? Sama seperti Abraham. Ketika Tuhan menguji imannya dan berkata, Abraham, pergilah persembahkan anakmu di Gunung Moria. Jadikan dia korban persembahan. Saya yakin sebagai seorang bapak yang sudah puluhan tahun menantikan seorang anak, seorang keturunan yang akan mewarisi atau yang menjadi ahli waris, itu dikatakan Tuhan pergi untuk persembahkan kepada Tuhan. Saya yakin hatinya hancur. Betul? Perasaannya pasti sedih. Pasti dia bertanya-tanya di hati dan pikirnya, Tuhan, kenapa lu suka si beta terus lu mau ambil kembali secepat ini, Tuhan? Tapi perhatikan baik-baik, ketika Tuhan menguji dan Abraham mematuhinya, Tuhan bertanggung jawab dan Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu. Amin. Itu kalau Tuhan yang uji. Tapi kalau setan yang bilang pergi, dia selalu bilang tuh potong sah. Kalau setan yang suruh, setan yang coba, dia sudah akan tanggung jawab. Dia bilang, hei, lu lihat lu pilu bawa lu anak kasih mati lu potong, besok bilang son boleh, lu potong sah. Tapi kalau Tuhan yang uji, dia akan cegah kita untuk berdosa. Amin. Sama ketika Tuhan menguji iman Abraham, dia mencegah Abraham untuk menjadi seorang pembunuh. Siapa lagi? Kita pelajari. Siapa lagi? Ayub. Amin. Tuhan juga menguji Ayub. Tapi Tuhan mencegah dia untuk tidak berdosa. Tuhan menguji kesalehan. Dan Tuhan hanya kasih izin sama setan. Semua yang ada pada dia boleh kau ambil, tapi jangan yang salah. Apa itu? Nyawa. Maka Tuhan bertanggung jawab atas itu. Tuhan tidak biarkan iblis itu mengambil nyawa daripada Ayub. Dan ketika segala yang dia punya diambil oleh setan, Tuhan menggantikannya berapa kali lipat? 2 kali. Siapa lagi? Yunus. Ketika dia lari dari panggilan Tuhan, dia mengalami ujian. Diizinkan Tuhan dilemparkan ke dalam laut. Tapi dari dasar laut, Tuhan berfirman kepada ikan. Ikan menelannya, lalu memuntahkan dia. Dan dia hidup. Dan akhirnya, suatu kota diselamatkan Tuhan. Kota apa itu? Kota Baal. Kota Niniwa diselamatkan Tuhan.